ibu-ibu bisa buatnya. Begitu Bu, demikian mungkin ini bahan diskusi kita sehingga kita bisa berpikir nih dari sekarang agar kita bisa menyiapkan siswa yang memasuki dunia kerja yang belum tercipta, menggunakan teknologi yang belum ditemukan, menyelesaikan permasalahan yang belum diketahui, maka kita harus membuat kurikulum seperti apa yang tepat agar anak-anak kita menjadi pemimpin di masa depannya. Terima kasih. Silahkan berdiskusi jika kita masih punya waktu. Saya kembalikan ke Bu Mira. Bu Mira, mungkin kita masih punya waktu untuk menggali lebih dalam lagi. Masih ada 30 menit, Bu Mira. Ya. Silakan. Terima kasih ini Bunda. Kita pakai diskusi aja untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau yang masih terganjal, silahkan. Dari Bu Hajah Jernih, Bu Mira. Baik Bunda, mohon maaf kembali lagi Bunda ini karena saya lihat tidak ada yang raise duluan. Terima kasih atas kesempatannya Bunda, ini terkait dengan kurikulum. Nah ini Bunda, kami di Polman Bunda ya melaksanakan kegiatan PTM ini 3 kali dalam 1 minggu. Nah kami memang menjadwal itu dalam 3 hari anak yang hadir karena memang sip-sipan Bunda ya. Nah 3 harinya itu BDR dalam artian pengasuhan orang tua. Makanya di kurikulumnya itu memang ada khusus orang tua yang ikut andil dalam perumusan kurikulum tersebut. Nah pertanyaan saya di sini Bunda, karena terus terang selama kita melakukan seperti itu kayaknya kurang maksimal, dalam artian kurang efisien karena tentunya kita melalui daring Bunda, di daring terus dalam artian menggunakan online ini. Tetapi pada saat ya 3 hari anak belajar di lembaga, nah hari terakhirnya itu kita memberikan tugas Bunda, semacam PR dalam artian, bukan PR dalam artian bagaimana mengasah kemampuan anak, karena yang kami pahami kita tidak bisa memberikan PR ke anak ya untuk itu. Tetapi dalam artian seperti ini, orang tua menyepakati bahwa ketika tidak ada tugas yang diberikan selama 3 hari itu, pembelajaran anak itu akan putus seperti itu Bunda. Jadi apakah kami salah dalam membuat program tersebut? Itu mungkin yang harus kami mungkin dapatkan solusi dari Bunda seperti apa sebenarnya, apakah itu betul atau tidak. Terima kasih Bunda, hanya itu dulu sementara. Terima kasih Bu Hajah Jernih. Bu Mira, saya jawab satu-satu. Saya izin jawab satu-satu ya Bu Mira. Langsung saja Bu, silakan langsung ditanggapi ya, Bu Irma. Satu-satu. Ya, jadi Bu Hajah Jernih ini tadi kan disampaikan bahwa memang di kurikulum itu harusnya mengakomodir dua-duanya jadinya ya. Ada PTM, pembelajaran tatap muka, ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika kita mengakomodir dua-duanya, maka PTM-nya udah jelas ya karena tatap muka, tapi PJJ-nya mau seperti apa? Berarti di tempat Bu Hajah Jernih, PJJ-nya itu adalah dia menggunakan panduan atau secara langsung gitu kan. Boleh nggak begitu? Boleh Bu, gitu kan. Tetapi yang harus dipastikan PR ya, tanda petik kegiatan yang dilakukan anak di rumah itu bukan sifatnya drilling. Jadi bukan yang nulis, nyambungin titik-titik, nulis, tetapi lebih kepada tadi bagaimana membangun kreativitas. Misalkan temanya kayak di belakang saya bunga misalkan, atau tanaman. Anak-anak boleh mengamati tanaman yang ada di rumahnya, boleh digambar, atau membuat tentang
tanaman itu boleh nanti diceritakan gitu, nanti dibawa ke sekolah. Jadi kegiatannya yang penting bukan kegiatan-kegiatan yang di drilling ya, dan itu tentu saja harus kerjasama dengan orang tua. Begitu Bu Haja Jernih. Iya, baik. Jadi Terima itulah kasih sebabnya, Bunda dan karena itu nanti di kurikulumnya itu disampaikan di situ bahwa ini memang untuk PJJ-nya, maka menggunakan misalkan berbagai pilihan kegiatan main yang bisa dilakukan anak di rumah yang disampaikan secara langsung. Nah, itu tuh disampaikan tuh di dalam kurikulum. Oh Gitu. iya. Baik, terima kasih Bunda. Ya, lanjut. Ini ada yang menanyakan dari Gorontalo. Silahkan, Ibu Vivi. Ya, nanti setelah Gorontalo dari Mataram. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih sebelumnya ya Ibu, tadi sempat dijelaskan bahwa pembelajaran tatap muka itu anak-anak disuruh bawa bekal ya dari rumah masing-masing, dibawa peralatan termasuk bekal. Kita di Gorontalo, Ibu sudah buka pembelajaran tatap muka itu sudah dari bulan Agustus. Tapi setelah pembelajarannya selesai itu jam 9 siswanya langsung disuruh kembali ke rumah, tidak ada lagi kegiatan makan bersama begitu Ibu. Jadi habis pembelajarannya itu langsung dikembalikan ke rumah masing-masing siswanya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana apakah pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini sama jam pembelajarannya dengan yang normal kemarin sebelum pandemi? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, bekal itu disarankan bukan buka kantin gitu kan, tetapi warga, satuan atau pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Nah, aturan ini tuh nggak berlaku hanya untuk PAUD saja atau RA saja, tetapi untuk juga SD, SMP, SMA, SMK. Jadi artinya ini untuk yang kakak-kakaknya. Kalau di PAUD kan cuma 60 menit ya Bu ya. Jadi tadi habis belajar langsung pulang, nggak ada makan bersama. Ya nggak apa-apa gitu Bu. Tapi itu aturan ini aturan umum. Jadi buat kakak-kakaknya. Gitu Bu. Kemudian yang kedua untuk waktu, nah tadi makanya di kurikulumnya kita sesuaikan saja, kan sekarang ini makanya kurikulum itu fleksibel ya, tadi memberikan sesuai kebutuhan anak, itu kata kuncinya. Jadi boleh nggak berbeda? Boleh. Boleh nggak waktunya berbeda? Boleh. Jadi misalkan tadi kata Bu Haja Jernih, 3 kali PTM, 3 kali PJJ, boleh nggak? Boleh, 3 kali PTM, 3 kali PJJ. Jadi diperbolehkan seperti itu, gitu. Ya. Jadi waktunya sangat fleksibel, gitu. Begitu Bu. Bu, dari NTB Bu. Ya, silahkan dari NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Bu. Yang saya pertanyakan di sini ada beberapa lembaga sebagai kita pemangku jabatan sebagai pengawas Ibu. Jadi segala hal tentang keadaan di RA selalu masuk. Ada beberapa RA yang meminta untuk pembelajaran tatap muka ini 100%. Karena di kebijakan kan belum berani. Sesuai dengan saran Ibu harus ada izin dari pemerintah. Jadi kami sesuaikan dengan SKB Menteri yang 4 tadi. Jadi seperti itu. Cuma di sini ada beberapa RA yang
notabene sedikit siswanya karena terkait dengan pandemi kan banyak RA yang drop itu siswanya, enggak berani memasukkan anaknya. Jadi bagaimana ini kita mengkondisikan anak-anak yang sedikit muridnya itu apakah dia boleh tatap muka 100% atau bagaimana? Mungkin tolong penjelasannya Ibu, ya terkait dengan di daerah kami ada yang notabene yang dulu 100 siswa sekarang udah 50 seperti itu. Gimana Bunda itu solusinya? Terima kasih, minta sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Di NTB mungkin ya itu terjadi, tapi sesungguhnya tidak terjadi di NTB saja, di semua tempat juga sama Bu. Menurun ya gara-gara pandemi ini kan gitu kan. Meskipun kemarin kalau yang kemarin katanya pas PTM ya Bu Ruri tiba-tiba siswanya sampai ini nolak nggak ya gitu kan, banyak karena udah pembelajaran tatap muka. Iya, membludak ya Terkait Bu. dengan volume membludak katanya. Terkait dengan volume apakah permintaan orang tua biasanya yang tiap hari itu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan izin gugus COVID-nya. Kalau orang tuanya memaksa harus ada surat pernyataan dari orang tua Bu, jangan sampai RA-nya yang kena, kasihan kalau RA-nya yang kena gitu. Jadi ada surat pernyataan tadi kan disampaikan di situ harus ada surat dari orang harus ada izin dari orang tuanya gitu kan. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja kita juga harus koordinasi ya, jangan sampai salah-salah kita ini pengawasnya nggak bolehin kok kan kadang suka begitu ya. Nah, itu nanti yang kena kemenagnya gitu kan. Jadi juga koordinasi dengan gugus COVID, minimal gugus COVID kecamatan di situ membolehkan atau tidak. Karena bisa jadi memang beberapa tempat sudah memang ya baik-baik saja hijau gitu kan. Ya. Gitu, Bu. Jadi ya gimana Bu? Ya karena ada di beberapa tempat kan zona hijau ini. Jadi yang zona hijau ini yang memasakkan. Tapi takutnya nanti ketika RA yang lain itu merasa keberatan gitu Bu. Jadi kok dia boleh, tapi kenapa kita tidak gitu. Seperti itu. Ya kendala yang di lapangan teknisnya seperti itu Bunda. Jadi kita tidak menempatkan diri di sini begitu. Terima kasih. Gimana tuh Bunda? Yang pasti dua Bu, kata kuncinya dari gugus COVID-nya diizinkan, dari orang tua diizinkan. Selama itu dua-duanya terpenuhi, jalan aja Bu. Oh baik. Serta diizinkan ada hitam putihnya Bu. Ya camat setempat ya, camat atau lurah setempat. Baik. Ya. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Ya. Harus ada dari orang tua juga ya Bu ya? Oh iya betul. Surat pernyataan Bunda ya? Iya betul. Oke. Terima kasih Bunda. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan barangkali masih ada lagi yang kurang puas, mudah-mudahan tidak puas sehingga terus semangat untuk mencari ilmu. Bu Hajah Nurlelih mau bicara. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kami dari Sulbar Kabupaten Mamuju Bunda. Ya gimana Mamuju? Ya, alhamdulillah Bunda. Pertemuan tatap muka di Mamuju seperti apa yang disampaikan tadi itu dilaksanakan 3 kali 1 minggu Bunda. Seperti apa yang disampaikan tadi Ibu Jerni dari Polman, begitu juga keadaan yang ada di Mamuju Bunda. Mungkin kemudian itu yang beberapa lembaga Bunda ini ada juga yang lembaganya tatap mukanya itu 2 kali Bunda. Jadi jadi berbeda-beda ini anunya Bunda PTM-nya. Jadi satu lembaga beda dengan lembaga yang lain seperti RA Alheria, RA Nukurwanida itu beda Bunda pertemuan tatap mukanya. Jadi mungkin apakah bisa seperti itu Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bu,
sebetulnya yang menentukan berapa kali dan sebagainya itu adalah RA-nya itu sendiri, sehingga bisa jadi meskipun satu kecamatan beda-beda gitu kan. Ada yang mau tiap hari, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali gitu kan. Itu bisa jadi beda-beda. Contoh di tempat saya itu pengennya tiap hari, tetapi nggak diizinkan. Diizinkan. Gitu diizinkannya maksimal 3 kali. Nah, kalau kayak gitu kan Ya. kita berikan apa yang kita lakukan gitu. Gitu Bu iya. Nurleli. Jadi Oh, kurikulumnya makasih, nanti akan Bunda, ya. beda-beda tuh di alokasi waktunya. Iya. Ya, sama-sama. Jadi itu semua, di kurikulum itu menggambarkan apa yang kita lakukan sehingga di setiap kurikulum RA itu akan beda-beda, begitu ya Bapak Ibu nantinya. Ini dari RA An-Nazam, ada yang raise hand dari Gorontalo. Ya, silahkan Ibu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bu, kalau di Gorontalo di sekolah kami kan sudah mulai tatap muka, mulai aktif baru akhir bulan kemarin. Uji cobalah begitu. Kemudian ini pertanyaan terkait dengan ada guru yang tidak bisa divaksin karena apa ya, kayak ada penyakit yang kayak alergi begitu, jadi nggak bisa divaksin. Nah, kita kan sudah punya tanggung jawab di kelas masing-masing. Nah, terkait dengan guru yang tidak bisa divaksin itu, berarti dia kan tidak bisa tatap muka. Terus bagaimana keadaannya? Maksudnya kalau dia tidak bisa tatap muka kan orang tua itu bisa ada kecemburuan karena di kelas-kelas lain kan ada tatap muka, terus dia kan hanya daring, berarti siswanya daring Bu. Mohon petunjuknya bagaimana dengan guru tersebut dan bisa sampai kapan dia daring terus Bu. Ada komorbid gitu Bu gurunya? Iya. Ada komorbid, ada penyakit bawaan? Iya, kayak jantung begitu. Oke, jadi Bu, kan yang diutamakan itu kesehatan pendidik dan tenaga kependidikan ya, beserta anak didiknya, keluarga sekolah yang diutamakan. Jika misalkan itu mengancam bagi gurunya, maka tentu saja kita memberikan guru itu jangan sampai RA-nya yang disalahkan begitu Bu. Jangan sampai RA di tempat Ibu yang disalahkan gara-gara gurunya harus tatap muka, sementara udah tahu gurunya tuh rentan gitu kan. Tetapi kalau misalkan dia belum divaksin, seperti tadi disampaikan di SKB 4 Menteri, belum divaksin, tetapi sebenarnya dia sehat-sehat saja dan tidak akan terkendala, belum divaksinnya karena memang di daerah tersebut belum ada vaksin misalkan ya, itu dibolehkan. Jadi kembali ke yang dipegang itu adalah kepada keselamatan Bu. Keselamatan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan maupun anak didiknya. Ya kalau dirasa akan baik-baik saja ya boleh PTM. Tetapi kalau misalkan tadi kan ada tuh aturannya Bu, yang ini nih. Saya bukain lagi ya. Itu kita harus menjadi prasyarat pembelajaran tetap vaksinasi diperbolehkan selama mengikuti protokol ini. Jadi kalau di SKB-nya itu sebetulnya diizinkan, tinggal sekarang apakah pemerintah daerahnya mengizinkan atau enggak, terus bagaimana dengan kesehatan guru tersebut. Begitu Bu. Jadi guru tersebut tidak bisa ke sekolah ya Bu? Kalau misalkan dirasa mengancam keselamatannya, nah baiknya jangan. Tapi kalau dirasa akan baik-baik aja dibolehkan di dalam SKB.
Oh, gitu. Jadi Ya, yang kalau diutamakan kalau guru itu ke sekolah ngancem nggak Dia- keselamatan dirinya gitu loh Bu. Gitu. Jadi yang diutamakan keselamatan gurunya itu Bu gitu. Ya, makasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Masih ada Waalaikumsalam. Sulawesi Barat, Ibu. Bu Jernih, silakan. Baja Jernih. Ya, tapi baik. Mohon maaf Bunda, satu lagi. Terus terang begini Bunda, pertanyaan ini sebenarnya untuk Ibu pemateri yang kedua tadi, tapi tadi kendalanya suara putus-putus Bunda, jadi saya tidak sempat bertanya tentang ini. Nah ini mungkin perlu kami ketahui bersama Bunda, karena terus terang terkait dengan program Bunda, program RPPM, RPPH. Nah ini yang kami mau perjelas Bunda, apakah untuk di kegiatan PTM terbatas ini, apakah masih dibolehkan kita menggunakan program itu hanya sampai di RPPM Bunda? Apakah sudah harus ada RPPH yang kita gunakan dalam program PTM ini? Karena kemarin kan masih boleh ya, diperbolehkan hanya sampai di RPPM-nya. Tabe Bunda, terima kasih. Terima kasih Baja Jernih. Ya. Jadi sebetulnya perencanaan itu dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemarin Ya. itu aturan dari Direktorat PAUD kan memang sampai RPPM saja. Bahkan Ya. di BAN kalau Bu Hajah Jernih meriksa sampai RPPM juga ketika saat berdiri begini kan dibolehkan. Iya. Karena aturannya ganti, Mas. sampai RPPM. Iya. Tetapi jika satuan tersebut membutuhkan RPPH itu juga diizinkan gitu. Oh, Jadi boleh Bu. Kenapa tadi ada contoh RPPH? Karena ada satuan yang merasa Bu orang tuanya maunya RPPH nggak mau RPPM gitu. Ada juga yang begitu gitu. Oh iya, iya. Jadi dibolehkan ya. Apalagi saat PTM kan pasti RPPH ya. Kalau PTM itu. Ya, betul. Kalau PJJ boleh sampai RPPM, boleh sampai RPPH. Begitu Ya. Bu Hajah. Ya baik Bunda, kenapa saya tanyakan ini? Karena ada persepsi yang berbeda-beda Bunda, jadi untuk menyamakan persepsi itu ya, jadi kami menginginkan mendengar langsung dari Ibu Irma sendiri. Terima kasih Bunda penjelasannya. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang begitu itu tergantung kebutuhan ya. Karena aturan memang sampai RPPM kalau PJJ, tetapi kalau kebutuhannya bikin RPPH ya nggak apa-apa gitu. Iya, betul Bunda. Terima kasih banyak. Itu ya. Masih ada waktu, silahkan yang ingin bertanya. Masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau menanyakan. Ini mungkin sudah pada ini Bu. Alhamdulillah. Luar Pada- biasa. Jadi sudah dipahami Bunda. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Baik, luar biasa. Ini subhanallah dari jam 7.30 sampai sekarang jam hampir 2 ini. Alhamdulillah. Masih sangat luar biasa. Baik, kalau tidak ada yang menanyakan lagi, kita akhiri pada session terakhir ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda kita yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa. Semoga akan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Mira, terima kasih semuanya. Terima kasih Mohon Bu maaf lahir Irma. batin, mudah-mudahan Pak. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ketemu lagi di NTB. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di NTB langsung ya. Ya, kita sambil menunggu Bu Kasubdit.
saya kembalikan kepada Iya, baik. Terima kasih Bu Irma dan juga Bu Mira. Bu Irma luar biasa, semakin siang ilmunya yang kita dapatkan semakin banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau sambil bercanda-bercanda biar nggak ngantuk siang-siang. Justru seperti itu Bu Irma, jadi harus lebih banyak bercanda ya, biar tetap semangat. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu guru mandiri berprestasi. Mungkin sebelum Buka Subdit memberikan arahan sebagai penutup, kita bisa berfoto dulu, Mas Sandi. Foto keluarga ya kalau kata Bu Irma. Mas Sandi? Mas Andi? Ya, sepertinya kembali lagi ke Bu Ruri yang foto Iya, sessionnya. baik. Kita foto dulu semuanya, boleh di on cam. Oke, Kameranya Mbak. boleh Oke, di- lanjut, Oh, lanjut. oh, lanjut, oke. Senyum ya, 1, 2. Oke, slide yang pertama. Bentar. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oh, ini ada yang Ya. beberapa masih off cam ya. Oke. Baik, Oke, terima kasih. terima Sebentar ya. kasih. Saya izin aja atau bagaimana ini? Saya izin melanjutkan tugas yang lainnya. Salam buat Buka Subdit, Bu Mira, Pak Herman, Pak Jarkasi, Bu Ruli. Baik, Ibu. Terima kasih Terima Terima banyak. kasih Bu Irma. 3 hari luar Sama-sama. biasa. Luar Terima biasa. kasih Luar biasa. bantuannya. 3 hari. Luar biasa 3 hari ini 3 kita hari. ilmunya sangat bermanfaat sekali ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Izin pamit. Mohon maaf lahir Terima batin. kasih Bu Bila taufiq Irma. hidayah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uri, monggo silakan Bu Mira, senior kita. Baik. Baik, Bapak. Baik, para peserta, sebagai penghujung acara, saya akan mempersilahkan Ibu Mira untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka bagi guru Radatul Atfal. Kepada Bu Mira, kami persilahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita sampai detik ini dan seterusnya mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Amin. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang tetap semangat dari pagi sampai sore ini, siang ini. Bu Ruri yang luar biasa juga, Terima subhanallah, kasih, dengan Ibu. memberikan motivasi ke kita semua sehingga kita semua bisa lebih semangat lagi dengan mendengar suaranya Bu Ruri. Kembali kasih, Ibu. Terima kasih yang masih semangat. Tadi dari kurikulum tadi ingin saya sampaikan bahwa kondisi khusus ini kurikulumnya dalam melaksanakan pembelajaran itu tentunya juga khusus, artinya tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang pertama itu, yang kedua, tentunya kami mohon untuk para guru dalam terutama guru RA dalam memberikan pembelajaran pada saat pembelajaran tatap muka terbatas itu
jangan ada anak itu memiliki pemikiran yang merasa tidak boleh bersalaman atau bersalim. Biasanya kan datang salim dengan teman-temannya, dengan apalagi karena kangen, akhirnya yang sekian lama sudah tidak tatap muka, kemudian tatap muka, sekarang tidak. Di saat pemikirannya ini merasa kok kenapa saya tidak boleh. Nah, ini peran guru harus memberikan pengertian bahwa kondisi saat ini tidak dibolehkan hanya untuk sementara. Kenapa kita pakai masker? Nah, itu juga hanya sementara. Nah, ini untuk kesehatan kita semua, barangkali dijelaskan sehingga anak tidak mempunyai pemikiran yang loh kok sekarang pembelajaran kok nggak boleh ya untuk bersalaman dengan guru, bersalaman dengan teman-teman, bercanda, membuka masker. Nah, itu peran guru harus kita sampaikan pengertian itu. Mungkin tidak banyak kalam ya, karena waktu juga barangkali masih ada yang belum sholat. Jadi kegiatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan para siswa kita, kemajuan untuk RA, dan kemajuan memiliki kompetensi kita semua. Kemudian juga kami berharap Bapak Ibu sebagai yang kami undang ini merupakan guru-guru duta yang insya Allah nanti akan disampaikan kepada guru-guru yang lain yang tidak sempat untuk Zoom bersama kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu, kemudian salam dari Bu Kasubdit. Kami semua dari panitia mohon maaf apabila dalam melayani Bapak Ibu kurang berkenan. Semoga nanti kita bisa berjumpa di tatap muka. Akhir kalam, pada kesempatan ini kita tutup kegiatan ini secara resmi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Mira yang telah menutup acara kegiatan koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka bagi guru Radatul Atfal secara simbolis. Harapan kami ke depannya semoga para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari 34 provinsi bisa mensosialisasikan apa yang telah mereka dapatkan kepada teman-teman atau sekolah sekitar di provinsi masing-masing. Sehingga ke depan bisa menjadi lebih hebat lagi ke depannya. Baik, saya selaku MC Ruri Puspitaningsih, mohon maaf apabila ada kata-kata dan kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita bersama. Mari kita sikapi segala kekurangan dengan bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.